Cahaya multazam penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara podcast pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua itu menjadi inspiratif untuk melangkah selanjutnya sebagai dari jadi pejuang Baitullah yang solid dan amanah. Itu saya akan mencari salah satu calon jamaah keberangkatan tanggal 30 Juli 2025, yaitu jamaah dari Kalianda, yaitu ibu yang bernama Ibu Muksoda. Dia itu adalah dari petani pekebun, seorang diri, sudah ditinggalkan suaminya kurang lebih selama 8 tahun. Dan hari ini alhamdulillah beliau yaitu mendaftarkan diri sebagai calon jamaah Cahaya Multazam untuk keberangkatan umroh akbar bersama 567 jamaah. Bertanya lagi sama Ibu, awalnya gimana Bu bisa tergerak hatinya untuk berangkat umroh? Tadinya ya memang pengennya dari dulu, cuman uangnya belum cukup. Jadi dengarlah sama tetangga kan katanya mau jarah. Ya dia kalau mau jarah mau ikut, batasannya. Iya ada kosong lagi 2 katanya. Ada Bang Mira itu. Ya. Jadi Ibu itu mempunyai ide untuk umroh itu sudah berapa tahun? 2 tahun sedikit saya ingin anak juga gak tahu gitu. Jadi dengar dari Tetangga. tetangga yang sudah mau berangkat umroh dan pada akhirnya umroh. Nah itulah namanya panggilan Dari Allah. SWT itu. Walaupun begitu mendadak sekali, bahkan beliau ini ada terdaftar sebagai calon jamaah umroh yang paling terakhir. Nah, patut disyukuri bahwa beliau adalah seorang petani kebun yang mengumpulkan uang dari rupiah ke rupiah di rumah. Pada akhirnya dengar dari temannya yang mau berangkat terus bisa mengikutinya. Itulah fenomena yang ada pada seseorang. Terus selanjutnya kok kepikiran bahwa itu kepingin ke itu mana cerita awalnya itu? Ya ceritain saja. Yang memang kepengen dari dulu, siapa kalau ada temennya kalau uangnya udah cukup ya pengen ikut gitu. Yang menginspirasi Ibu itu siapa saja yang ngasih semangat support Ibu tuh mau berangkat itu? Anak-anak juga. Anak-anak Ibu gimana ceritanya Mbak? Ibunya itu kok bisa spontan kayak gitu pengen umroh itu? Ya, emang udah berat, ya, dulu udah pengen anak umroh, terus ya Anak-anak itu dukungnya malah beneran bisa kebuka hasilnya. Nah berarti kan Ibu ini sangat terinspirasi sama keluarganya. Berarti niat ke Baitullah itu sudah agak tanam, cuman belum ada siar-siar yang nyampe ke sana. Nah kebetulan waktu itu kan saya ada temen itu yang ada teman kenalan istilahnya di daerahnya Ibu ini, memang biar tidak daftar duluan. Jadi Ibu ini yang ketiga kalinya. Itulah teman-teman semua, walaupun tempatnya di pelosok di desa, kalau sudah namanya terpanggil itu udah nggak ada halangan lagi. Jadi panggilan itu nggak peduli orang kaya, orang yang nggak punya, sudah nama terpanggil pasti begitu. Benar keberangkatan itu kapan itu? Dari 30 Juli. Oh, di 30 Juli ya. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang menjadi niatan Ibu, nanti ibadah diterima, umrohnya bisa menjadi umroh yang mabrur ya. Khususnya yaitu untuk Ibu nanti pada umumnya bisa meneruskan, yaitu anak cucunya bisa mengikuti secara Ibu.
Karena yang namanya ibadah itu kalau nggak kita awalin, nanti anak cucu kita nggak tahu artinya manfaatnya gimana. Terus ibu tuh nggak merasa takut apa gimana itu nanti kalau di sana itu? Ya enggak lah. Ya tinggal asal yang maha kuasa sama yang maha kuasa. Karena yang namanya di Baitullah itu kan ribuan orang ya, ratusan ribuan orang bahkan jutaan orang. Jadi Ka'bah itu kan milik orang banyak. Jadi untuk menenangkan perasaan rasa takut segala macam itu apa kuncinya itu? Ya udah lah asrah, tidak Pasrah ya dia, pasrah yang kuasa. sama yang kuasa. Ikhlas dengan penuh tawakal gitu. Rencananya ke depan lagi nih Bu, kalau seandainya sudah terlaksana, siapa lagi nanti yang mau diajak ke Baitullah kira-kira Ibu ya? Untuk kedepannya? Ya siapa aja lah ada rezeki anak cucu tangga sih kalau ada rezeki ya pengen mudah-mudahan Allah yang kuasa itu ngasih rezeki anak cucu di nawa ibu. Ya. Jadi ibu ini seorang single parent, artinya sudah hidup sendiri, cuma ditemui sama anak-anaknya. Nah, anak ibu berapa? 4, cuman ini nggak bisa, rumahnya di atas, ibu mah sama yang akannya ini, dia mau udah bisa. Nah, nanti ibu kalau udah sampai ke Baitullah, siapkan doa-doa terbaik untuk anak cucunya, supaya paling tidak menjadi anak yang soleh dan solehah, terus bisa mengikuti jejak langkah ibu. Nah, kira-kira itulah teman-teman semuanya. Jadi namanya ada panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kalau kita tidak merasa terpanggil itu, dan nggak ada yang bisa menghalanginya. Contohnya ibu Musodah ini, dari seorang janda beranak 4, ngumpulin duit dari sedikit demi sedikit. Cuman waktu itu memang belum ada perjuangan di sana. Tuh teman-teman. Nah, alhamdulillah berkah sanad yang tersambung dari teman saya itu dari daerah Ibu Musodah ini itu sampai closing jamaah 3 kali. Cuman ya itu namanya perjuangan itu tak kenal lelah. Dapat 1, dia setelah beberapa hari tambah 1 lagi, tambah 1 beberapa lagi, tambah 1 lagi. Kita bolak-balik ke tempat itu sampai kalau biasa 6 kali. Makanya kalau berjuang istilahnya baru beberapa kali aja belum closing jamaah sudah merasa jenuh, itu namanya bukan berjuang. Makanya saya mau ada teman-teman semua belajar dari pengalaman ibu semua, dari ibu ini yang mau berangkat, mudah-mudahan kita semua sebagai pejuang temannya Allah dirudahkan Allah SWT untuk mengantarkan calon tampung tamunya Allah SWT. Jika untuk podcast pada siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya teman-teman berjuang. Kita berjuang dengan ikhlas dan tawakal, kita enggak, artinya apa ya, berjuang tak kenal lelah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Baitullah.